fiksi adalah buku yang dibuat atas dasar imajinasi atau fiksi, yang di dalamnya terkandung pesan yang disampaikan oleh penulis. Buku fiksi itu biasanya berisi tentang hayalan atau imajinasi dari penulis yang dituangkan dalam sebuah buku. Nah, selain buku fiksi, ada juga yang dinamakan dengan buku non-fiksi. Nah, apa itu buku non-fiksi? Buku non-fiksi atau buku pengayaan adalah buku yang isinya bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan serta meningkatkan keterampilan siapa saja yang membacanya. Nah, dari kedua pengertian ini kita bisa simpulkan ya, buku fiksi itu buku yang berisikan imajinasi atau cerita-cerita fantasi begitu ya. Kalau buku non fiksi itu adalah buku yang isinya adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi pembacanya. Nah, contoh buku fiksi. Nah, di sini contohnya itu ada cerpen, ada novel dan juga ada antologi puisi. Ini di sini Ibu punya salah satu buku mungkin ya. Ini ada buku novel. Nah, ini contoh dari buku novel. Ini judulnya Love You Before I Meet You ya. Ini salah satu contoh novel atau buku fiksi yang termasuk ke dalam genre buku fiksi. Nah, sedangkan contoh buku non fiksi itu ada buku pendidikan, ada jurnal, ada artikel, ada majalah dan lain-lain. Nah, ini Ibu juga punya salah satu contoh dari buku non fiksi ya. Di sini ada buku bahasa Indonesia. Nah, ini adalah buku non fiksi bergenre buku pendidikan ya. Buku pendidikan untuk siswa SMA. Ini juga sama buku bahasa Indonesia untuk SMA atau MA. Nah, ini juga salah satu buku non fiksi. Bedanya adalah yang ini buku pendidikan. Kalau yang ini bisa buku pendidikan juga bisa buku populer ya. Jadi buku yang umum untuk semua kalangan gitu ya. Nah, selanjutnya perbedaan buku fiksi dan non fiksi. Nah, tadi sudah kita tahu nih pengertiannya seperti apa, contoh bukunya juga seperti apa. Nah, ini lebih jelasnya lagi, lebih rincinya lagi. Perbedaan antara buku fiksi dan buku non fiksi itu yang pertama, buku fiksi ditulis berdasarkan imajinasi atau berdasarkan hayalan dari pengarang atau penulis ya. Sedangkan buku non fiksi dibuat berdasarkan fakta, realitas atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, buku fiksi dapat berbentuk cerpen, novel, drama, dan juga puisi. Sedangkan buku fiksi dapat berbentuk esai, artikel, resensi, biografi, dan autobiografi. Yang ketiga, buku fiksi dipengaruhi subjektivitas pengarang, berusaha untuk menggugah perasaan dan membangkitkan emosi pembaca. Sedangkan buku non-fiksi harus dibuat dengan memperhatikan keobjektifan. Selain itu, buku non-fiksi juga harus menggugah nalar atau pikiran dari pembacanya. Yang keempat, buku fiksi bahasanya bersifat konotatif dan menimbulkan tafsiran yang beragam. Sedangkan buku non-fiksi bahasanya bersifat denotatif dan tidak menimbulkan makna ganda atau tidak menimbulkan keambiguitas. Dan selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menganalisis pesan dalam buku fiksi. Nah, dalam setiap buku tentu ada amanat atau ada pesan yang disampaikan oleh penulis untuk pembacanya. Nah, di sini langkah-langkah dalam menganalisis pesan tersebut atau amanat tersebut dalam buku fiksi. Yang pertama adalah membaca buku yang akan dianalisis secara teliti dan tuntas. Jadi sebelum kita menganalisis, kita harus baca dulu bukunya dari awal sampai akhir ya, dengan secara teliti. Yang kedua, mencari nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam buku tersebut. Nah, dalam setiap buku, apalagi bukunya nih berisi tentang cerita-cerita atau kisah-kisah, pasti terdapat nilai-nilai kehidupan ya di dalam buku tersebut. Nah, kita carilah nilai-nilai tersebut yang terdapat dalam buku fiksi atau buku cerita tersebut.
nilai-nilai kehidupan tersebut dengan perilaku sehari-hari. Nah, setelah kita mencari, setelah kita dapatkan nilai apa saja, misalnya nih nilai sosialnya, nilai agamanya, nilai budayanya, nilai moralnya, setelah kita dapatkan dari buku tersebut, dari buku yang kita baca, nah kita hubungkan dengan perilaku sehari-hari. Berarti kita misalnya setelah membaca buku itu, perilaku kita, nilai yang terdapatnya itu misalnya kita harus bagaimana begitu ya. Lalu yang keempat, langkahnya itu adalah menyimpulkan hasil analisisnya. Yang selanjutnya adalah menyusun ulasan pesan dalam buku fiksi. Yang pertama, membaca teks yang hendak dijadikan objek ulasan. Ini selalu ya, jadi sebelum kita menganalisis, sebelum kita mengerjakan tugas atau apapun itu, kita harus membaca dulu. Rata-rata dari kalian itu, Ibu kira gitu ya, jarang membaca dulu petunjuknya seperti di Google Classroom gitu ya. Setelah misalnya diberikan tugas, itu kalian biasanya langsung saja jebret-jebret mengisi begitu ya, tidak membaca dulu petunjuk yang ibu berikan. Jadi nanti kalian pusing dalam pengerjaannya. Nah, itulah kunci utamanya adalah rajin membaca gitu ya. Yang kedua itu mengidentifikasi jenis teksnya. Nah, dalam menyusun ulasan pesan, kita identifikasi dulu jenis teksnya apa. Misalnya teks cerpen kah, teks novel kah, puisi kah, atau drama. Ya, teks yang kalian baca itu termasuk ke dalam teks yang mana? Teks cerpen, novel, drama, atau puisi. Lalu, barulah dari situ kalian tentukan